Berikut cara mudah mengerjakan dan mencetak hasil penilaian kinerja guru atau PKG. Juga daftar usul, penetapan angka kredit. Jika Anda belum memiliki file PKG dan Dupak dari kami, silakan unduh file Excel berikut. Silakan lihat deskripsi di bawah, dan ikuti langkah tersebut. Unduh file Excel pada link. Ikuti langkah membuka hasil unduhan. Untuk membuka, klik 2 kali pada file PKG Dupak. Anda akan menjumpai halaman yang menyatakan file Excel menggunakan makro. Klik Option, muncul jendela pop-up kecil, pilih Enable this content. Klik OK. Inilah halaman depan, file Excel untuk membuat dan mencetak PKG dan Dupak. Di pojok kiri atas ada tombol untuk meminimize dan maximize tampilan ribbon. Baik, kita mulai mengatur pilihan data. Pilih sesuai dengan kategori Anda, sebagai apa? Guru kelas atau guru mata pelajaran. Jika merangkap tugas tambahan silakan pilih di antaranya. Guru yang merangkap tugas tambahan, diperkenankan membuat 2 PKG. File ini bisa melakukan keduanya, sebagai guru mapel dan tambahan sebagai lainnya. Jika Anda guru bimbingan konseling, silakan pilih di sini. Berikut contoh pengisian data. Tuliskan nama lengkap beserta gelar, NIP, tempat tanggal lahir, dan yang lainnya sesuai isian. Untuk penulisan TMT, tulis sesuai format pada petunjuk text over contoh penulisan. Untuk optional penyesuaian masa kerja, ditulis jika memiliki perhitungan masa kerja yang tidak sesuai dengan TMT. Misalkan, masa kerja lama, yang seharusnya tertulis 33 tahun, di sini tertulis 34 tahun, maka diperlukan pengurangan masa kerja dari TMT-nya. Berikut adalah contoh pengisian optional, untuk menyesuaikan masa kerja. Jika masa kerja sesuai dengan perhitungan TMT, silakan abaikan. Dan kita lanjutkan. Sesuaikan pangkat golongan Anda. Untuk pangkat, jabatan, masa kerja lama dan baru, akan otomatis terisi sendiri. Kemudian ikuti petunjuk berikutnya, silakan isi data Anda sampai dengan selesai. Dan perlu saya ingatkan, file Excel ini akan sangat bisa berjalan dengan sempurna, jika Anda menggunakan Microsoft Office 2007 SP1 atau 2010 SP2 untuk membukanya. Di pojok kanan atas ataupun di deskripsi, sudah kami sematkan link, cara memasang Office 2007 SP3 di Windows. Namun, jika komputer Anda telah terinstall Office 2013, silakan gunakan saja, selama file Excel PKG Dupak ini tidak mengalami masalah. Bisa Anda lihat, untuk pengisian periode penilaian dan tanggal pelaksanaan PKG, silakan sesuaikan waktu dan keadaan di tempat masing-masing. Setelah pengisian data, mari kita isi poin tiap kompetensi PKG. Jangan lupa, klik tombol simpan di atas, agar makro file Excel berjalan sebagaimana mestinya. Bisa Anda lihat, ini adalah menu lampiran PKG. Dimulai dari sampul cover, Anda bisa langsung mencetak halaman ini. Kemudian identitas cetak PKG. Anda pun bisa langsung mencetaknya. Dan menu pengisian kompetensi PKG. Silakan klik kompetensi 1. Halaman tiap kompetensi terbagi menjadi 2, halaman input pengisian nilai, dan halaman print out cetak PKG.
Anda bisa mengosongkan printout pengamatan dengan klik tombol ini. Mari kita isi, skor maksimal, 2. Di atas, lihat angka dengan warna biru, itu adalah skor akhir PKG Anda. Silakan klik tanda panah ini, untuk memudahkan Anda berpindah ke kompetensi berikutnya, tanpa perlu kembali ke menu. Lanjut ke kompetensi 2. Klik tombol ini, untuk menampilkan ataupun menyembunyikan, isian pengamatan otomatis. Silakan isikan skor pengamatan, maksimal, 2. Anda bisa melihat pada angka biru di atas, ketika disikan, skor PKG berubah. Silakan lanjutkan pengisian, pada kompetensi 3 sampai dengan kompetensi 14, untuk guru mapel. Sedangkan, untuk guru BK, ada 17 kompetensi yang harus diisikan. Setelah selesai mengisi skor, silakan ikuti langkah berikut, untuk proses mencetak PKG. Silakan klik pada tombol print score untuk mencetak halaman yang hanya berisi skor di tiap lembar kompetensi. Begini hasil print out-nya. Sedangkan, untuk mencetak halaman kompetensi dengan menyertakan bagian catatan pengamatan otomatis, silakan klik tombol print full. Begini hasil print out-nya. Klik tombol kembali. Silakan lanjutkan mengeprint hasil PKG, pada tiap halaman dari kompetensi 1 sampai dengan 14, atau 17. Untuk catatan pengamatan otomatis, bisa diedit lewat menu ini. Klik tombol kembali. Sedangkan, untuk template catatan pengamatan manual, bisa menggunakan template pada halaman ini. Klik tombol kembali. Kembali ke halaman depan. Pada halaman lampiran 1B, Anda bisa langsung mencetaknya. Begitupun pada halaman 1C, Anda bisa juga langsung mencetaknya. Juga pada halaman lampiran 1D, silakan cetak saja. Tentunya jika kompetensi PKG telah fix diisikan. File Excel ini juga menyediakan sheet untuk PKG 360 derajat jika diperlukan. Silakan buka menu PKG 360 derajat. Ini adalah kolom tanggal penilaian kinerja PKG 360 derajat. Silakan edit, disesuaikan jika diperlukan. Halaman data penilaian kinerja, bisa Anda langsung cetak. Silakan isikan data rekapitulasi absensi, pada kolom terlambat, pulang lebih cepat, juga kolom tanpa keterangan, terhitung per bulan. Kemudian, bisa langsung Anda cetak. Metode pengisian pada penilaian oleh teman sejawat, peserta didik, dan orang tua wali, relatif sama. Halaman terakhir pada PKG 360 derajat, adalah format penghitungan angka kredit. Dan jika pengisian telah selesai, silakan cetak. Pengisian PKG, bagi guru, yang memiliki tugas tambahan. Misalkan, sebagai Waka Sarana Prasarana, seperti My Friend, Komandan Ali. Awal mula, pilih kategori. Di sini saya menggunakan sebagai Waka Sarana Prasarana. Sehingga di menu akan muncul pilihan PK Waka Sarpras. Silakan Anda bisa mengisikan tugas tambahan berikut TMT-nya, misal sebagai Waka Sarpras. Contoh pengisian TMT-nya.
Untuk pemeran tugas tambahan lainnya, silakan menyesuaikan langkah-langkahnya. Jika sudah, kita langsung menuju ke menu PK tugas tambahan. Silakan isikan tempat dan tanggal penilaian kinerja. Kita masuk ke halaman cover, Anda bisa langsung mencetaknya. Begitu juga pada halaman identitas, bisa langsung Anda cetak. Berikut halaman laporan dan evaluasi, langsung cetak saja. Halaman rekap hasil penilaian, silakan cetak jika pada kompetensi sudah diisi semua. Kita menuju pada isian kompetensi 1. Silakan isi, maksimal poin, 4. Lihat angka berwarna biru, skor akhir PK berubah-ubah ketika poin diisikan. Setelah selesai, silakan cetak. Klik tanda panah ini, untuk memudahkan Anda menuju ke kompetensi berikutnya, tanpa harus kembali ke menu PK tugas tambahan. Silakan untuk mencetak kompetensi. Setelah selesai, klik tombol kembali. Dan silakan boleh kembali ke halaman depan. Berikut pengisian DUPAK, daftar usul penetapan angka kredit. Klik daftar usul PAK, pada menu. Silakan menuju ke lampiran 1. Berikut saya sertakan contoh scan dari PAK tahun lalu, sebagai pedoman pengisian PAK lama. Untuk pedoman pengisian PAK, silakan lihat pada kolom jumlah PAK tahun lalu. Silakan isikan poin satu per satu, sesuai dengan jumlah PAK tahun lalu. Poin sesuaikan dengan isian kategorinya. Pastikan jumlah poin pada PAK sama dengan tahun lalu. Jangan lupa, untuk menyesuaikan tanggal dan nomor penetapan. Silakan checklist, pada unsur-unsur yang akan diajukan untuk pengisian penetapan angka kredit tahun ini. Pada sub-unsur melaksanakan pengembangan keprofesian, silakan sesuaikan jumlahnya jika telah melakukannya lebih dari 1 kali. Anda juga bisa mengatur poin sendiri, jika poin berbeda dengan yang tertera di sini. Silakan lanjutkan pengisian, sesuai dengan unsur-unsur apa saja yang ingin Anda usulkan. Tulis angka pada jumlah, jika memiliki lebih dari 1 usulan pada unsur yang sama. Melaksanakan karya inovatif. Silakan pilih salah satu jika ada unsur yang ingin diusulkan. Silakan isikan jumlahnya, jika lebih dari 1. Terakhir, melaksanakan kegiatan pendukung tugas guru. Misalkan Anda menjadi pengawas ujian penilaian. Misalkan lagi, Anda menjadi anggota organisasi profesi yang linear dengan profesi Anda sebagai guru, atau linear dengan bidangnya. Jika Anda aktif dalam kegiatan kepramukaan, silakan pilih sebagai pengurus atau anggota. Setelah sampai bawah, Anda bisa melihat jumlah poin tiap kolomnya. Silakan simpan. Selanjutnya, kita menuju lampiran 2. Pada lampiran 2, Anda bisa langsung cetak, karena isian menyesuaikan yang tertulis di lampiran 1. Lampiran 3. Silakan isikan uraian kegiatan, pada A, melaksanakan pengembangan diri.
Isikan sesuai dengan petunjuk kolomnya. Hal yang paling penting di sini adalah adanya bukti fisik, berupa laporan pengembangan diri, undangan kegiatan, daftar kehadiran, dan sertifikat. Yang kedua, melaksanakan publikasi ilmiah. Silakan isikan sesuai dengan petunjuk kolomnya. Yang terakhir, melaksanakan karya inovatif. Silakan isikan sesuai dengan petunjuk kolomnya. Untuk petunjuk penilaian karya inovatif, silakan bisa diunduh di link deskripsi. Akhirnya, sampailah pada lampiran 4. Silakan isikan kolom tanggal, satuan hasil, volume kegiatan, dan bukti fisik. Silakan edit uraian kegiatan melalui kolom ini. Menu tag ini berisi cover lampiran berkas pendukung. Hal ini untuk memudahkan Anda dalam menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan DUPAK. Cover pembatas-pembatas ini silakan bisa Anda cetak menggunakan kertas berwarna. Jangan lupa cetak halaman depan sebagai sampul DUPAK jika perlu. Dan akhirnya selesai sudah. Jangan lupa klik tombol simpan ini, agar makro berjalan sebagaimana mestinya.